wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan telah menjadi isu global yang mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pembakaran hutan, polusi udara dan polusi air, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta perusakan habitat alami menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Masalah ini tidak hanya menjadi perhatian ilmiah, tetapi juga mendapat tempat dalam wacana keagamaan, termasuk dalam ajaran Islam. Dan ajaran Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, yang dikutip dengan kata syamil, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana manusia harus memperlakukan alam. Dalam perspektif Islam, manusia adalah khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, ajaran Islam sebenarnya menawarkan kontribusi penting dalam upaya pelestarian dan perbaikan lingkungan. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati. Deforestasi besar-besaran untuk kepentingan industri dan pertanian menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies seperti flora dan fauna. Dampaknya adalah punahnya berbagai jenis spesies atau makhluk hidup dan terganggunya rantai makanan. Yang kedua, pencemaran udara dan air. Pencemaran udara, air, dan tanah. Emisi gas rumah kaca, limbah industri, dan penggunaan pestisida yang berlebihan mencemari udara, air, dan tanah. Hal ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dan yang ketiga adalah pemanasan global dan perubahan iklim aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, mempercepat pemanasan global. Akibatnya terjadi pencairan es di kutub, kenaikan permukaan di laut, dan perubahan pola cuaca ekstrim. Dan ada lagi yang keempat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang pertama ada penambangan dan pengundulan hutan dan penggunaan air tanah secara berlebihan,
itu juga dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bumi. Eksploitasi ini sering dilakukan tanpa pertimbangan keberlanjutan ekosistem. Dan ada juga pandangan Islam terhadap lingkungan. Islam memiliki pandangan holistik terhadap alam dan lingkungan. Beberapa prinsip penting yang diajarkan Islam terkait lingkungan hidup antara lain. Yang pertama, ada tanggung jawab sebagai khalifah. Manusia diberikan amanah sebagai khalifah atau pemimpin dan penjaga di bumi ini. Berarti manusia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap alam, tetapi harus menjaga dan melestarikannya demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Dan yang kedua, larangan berbuat kerusakan atau fasad di muka bumi Islam. Di muka bumi, Islam melarang tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, baik dalam bentuk fisik atau merusak hutan, mencemari sungai, maupun non-fisik seperti membiarkan kerusakan tanpa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, konsep mizan atau keseimbangan. Alam diciptakan dalam keseimbangan. Jika manusia melampaui batas dan merusak keseimbangan ini, maka bencana akan terjadi. Oleh karena itu, manusia harus hidup secara harmonis dengan alam. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya secara bijaksana atau israf dan tabdzir. Islam melarang pemborosan dan mendorong efisiensi dalam menggunakan sumber daya, pemborosan air, makanan, energi, atau sumber daya lainnya merupakan tindakan tercela. Dan yang kelima, kebersihan sebagai sebagian dari iman. Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kebersihan pribadi dan sosial yang sangat ditekankan dalam Islam. Kebersihan bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan kelestarian alam. Dan ada juga kontribusi lingkungan dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Yang pertama, etika lingkungan hidup dalam hukum Islam. Fiqh al-biyah. Dalam literatur fiqh terhadap pembahasan khusus mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Fiqh al-biyah mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara adil, lestari, dan sesuai kebutuhan.
Dan yang kedua, konsep wakaf hijau Islam mengenai konsep wakaf untuk kesehatan umat. Salah satu bentuk inovatif adalah wakaf hijau, yaitu pengalokasian lahan untuk hutan lindung, pertanian organik, atau konservasi air yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, peran masjid sebagai pusat edukasi lingkungan. Masjid sebagai pusat kegiatan dapat digunakan untuk menyampaikan dakwah lingkungan, khutbah Jumat, ceramah, dan kegiatan sosial. Bisa diarahkan untuk membangun kesadaran ekologis. Dan yang keempat, gerakan muslim pro lingkungan. Di berbagai negara muncul gerakan muslim yang aktif dalam konservasi lingkungan seperti Eko-Islam, Green Hajj, dan Islam Climate Action. Gerakan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bisa integrasikan dalam perjuangan lingkungan global. Dan yang kelima, ada juga ajakan untuk menanam pohon dan melestarikan alam. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa menanam pohon adalah sedekah, bahkan jika hari kiamat terjadi dan di tangan seseorang ada bibit pohon atau benih pohon, dia tetap dianjurkan untuk menanamnya. Ini menyebarkan pentingnya upaya pelestarian dalam ajaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kerusakan lingkungan. Kesimpulan dari kerusakan lingkungan adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan, namun Islam telah memberikan pedoman yang jelas dalam menyikapi masalah. Melalui konsep khalifah, keseimbangan mizan, larangan berbuat kerusakan fasad, serta nilai-nilai kebersihan dan penghematan, Islam menunjukkan komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dapat menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab sebagai umat yang beriman. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang kerusakan lingkungan. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.